Pedoman penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun setelah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Adapun tujuan dikeluarkannya pedoman penyusunan APBD adalah yang pertama, untuk menjamin pemerintah daerah dalam menyusun program kegiatan sinkron dengan program pemerintah pusat. Yang kedua, bahwa di dalam penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah mendorong pemerintah daerah dalam penggunaan APBD secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Substansi pedoman penyusunan APBD. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Azas Umum APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan ditetapkan dengan Perda. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Prinsip penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tepat waktu, transparan, partisipatif, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Prinsip Money Follows Program sesuai Pasal 282 Undang-Undang 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai dari APBN. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD. Urusan pemerintahan konkuren wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Pilihan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Perencanaan terkait dengan RPJMD dan RKPD, penganggaran terkait dengan KUA dan PPAS dan APBD. Sesuai Pasal 311 Undang-Undang 23 Tahun 2014. Kepala daerah
wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan perda tentang APBD dikenai sanksi administratif, tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan. Rancangan perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah menyiapkan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran. Pasal 312 Undang-Undang 23 Tahun 2014. Ayat 1. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Ayat 2. DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan. Ayat 3, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 313 ayat 1 dan ayat 2. Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Ranperda dapat ditetapkan dengan memperoleh pengesahan dari Menteri bagi daerah provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten kota, setelah melalui proses evaluasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS, dan pedoman penyusunan APBD. Belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota. Klasifikasi, organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan penyusunan APBD. Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Substansi yang tercantum dalam PMDN ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atas PMDN tentang pedoman penyusunan APBD. Dengan dikeluarkannya pedoman penyusunan APBD, diharapkan daerah mampu menyusun APBD yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan membuka lapangan kerja.